Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh manba'ul akwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang membuat kita menaati seluruh perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangannya. Takwa yang membuat kita mencintai Rasulullah dan meneladaninya. Sebab melalui Rasulullah lah kemudian dengan perantara para ulama kita tahu apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap datang bulan Rabiul Awal, masjid-masjid di tanah air ramai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan tak hanya di masjid-masjid, tetapi pun juga di mushola, kediaman pribadi, sekolah, instansi pemerintahan, sampai istana, peringatan pun ini digelar. Alunan sholawat dan syair-syair cinta Rasul serta lantunan ayat-ayat suci Al-Quran lebih sering terdengar dari sudut-sudut kampung dan pemukiman warga muslim. Nilai-nilai luhur dan pesan-pesan keagamaan kembali tandaskan para juru dakwah dan pewaris para nabi. Hal itu kian menegaskan betapa tingginya kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW dan betapa kuatnya keinginan mereka berkumpul bersamanya kelak pada hari kiamat. Sebab pada hari itu setiap hamba akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Sebagaimana salah satu sabdanya, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Peringatan tersebut dilakukan kaum muslimin sebagai wujud kecintaan dan penghormatan mereka terhadap Rasulullah SAW, sebagai panutan alam yang sangat berjasa bagi mereka. Sebab ia adalah sosok pembawa cahaya terang di tengah kegelapan. Ia pula yang mengantarkan mereka kepada pintu hidayah dan gerbang keimanan. Namun muncul sebuah pertanyaan ringan. Mengapa kaum muslimin mengenang Rasulullah SAW pada hari kelahirannya, bukan pada hari wafatnya, sebagaimana tradisi haul atas wafatnya para ulama? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jawabannya sangat sederhana. Pertama, tidaklah mungkin membandingkan Rasulullah SAW dengan para ulama. Yang kedua, ulama atau pahlawan dikenang pada hari wafatnya setelah terlihat jasa dan perjuangannya. Sementara Rasulullah SAW sebelum kelahirannya pun sudah membawa banyak keberkahan bagi seluruh alam. Sejak Nabi Adam diciptakan,
nama Nabi Muhammad SAW telah tertulis di pintu surga. Kemunculannya telah dikabarkan Taurat dan Injil, sebagaimana dalam sabdanya, "Ya Rasulullah, akhbirna an nafsik." Qala, "Da'watu Abi Ibrahim wa bushra Isa wa ra'at ummi hinna hamrat bi ka'annahu kharaja minha nurun adha'athu qusura Basra min ardi Syam." Wahai Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami tentang dirimu. Maka beliau bersabda, "Aku adalah hasil doa ayahku yaitu Nabi Ibrahim, dan kabar gembira Nabi Allah Isa, dan ibuku bermimpi ketika beliau mengandungku, seakan keluar cahaya darinya menyinari istana Busra di negeri Syam." Karenanya 12 Rabiul Awal menjadi titik mangsa yang paling dinanti oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Sebagai bentuk kegembiraan atas hadirnya sosok panutan alam, tak heran pula jika beberapa kejadian langka dan mengagumkan turut mendahului dan mengiringi kelahirannya. Itulah sebabnya beliau dikenang pada hari kelahirannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun sejumlah kejadian menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad SAW antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, hancurnya pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah oleh kawanan burung ababil. Peristiwa ini berlangsung pada tahun 571 Masehi, tepat pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Penyerangan Abraha sendiri dipicu oleh kecemburuannya melihat bangunan Ka'bah yang selalu diramai dikunjungi masyarakat Arab dari berbagai penjuru. Kendati sudah mendirikan gereja super megah sebagai tandingannya, namun masyarakat Arab tetap memilih berkunjung ke bangunan tua yang didirikan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail alaihissalam tersebut. Itulah alasannya Abraha bertolak dari Yaman bersama pasukan bergajah untuk menghancurkan rumah Allah tersebut. Namun Allah berkehendak menyelamatkan rumahnya. Gajah-gajah Abraha berhenti di tempat yang dikehendakinya. Saat itulah Rabbul Ka'bah menurunkan kawanan burung ababil dari berbagai penjuru dengan membawa batu-batu dari tanah yang membakar. Batu-batu tersebut kemudian ditimpakan dari atas kepala bala tentara Abraha. Kedahsyatan peristiwa ini pun diabadikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fil ayat 1-5. Bahkan hewan gajah sendiri menjadi nama surat yang mengisahkan peristiwa tersebut. Yang kedua, sebagaimana yang ditulis oleh Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Alamun Nubuwah, Abu Ayyub Ya'la bin Imran An-Nahli meriwayatkan dari Makhzum bin Hani Al-Makhzumi, pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra berguncang hingga 14 ruangannya runtuh. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. Padahal sudah 1000 tahun lamanya api tersebut selalu menyala. Seiring dengan kejadian itu, air danau Sawah surut, lembah Samawah kebanjiran, sejumlah mata air mengering, sehingga membuat Kisra dan rakyatnya bingung dan kelimpungan. Dikabarkan pula, seorang kepercayaan Kisra bernama Al-Mubidzan bermimpi melihat unta-unta bermuatan berat menuntun kuda-kuda bagus. Unta-unta tersebut berjalan mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat, lalu menyebar ke sejumlah negerinya. Menurut penafsiran, sebuah peristiwa besar di penjuru Arab akan terjadi. Peristiwa dimaksud tak lain adalah kelahiran Nabi Allah Muhammad SAW. Yang ketiga, setelah kelahiran Nabi SAW, kaum jin tak lagi bisa mengintip berita langit. Hal itu diakui oleh kaum jin sendiri, sebagaimana dilansir Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa saja yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Padahal sebelumnya mereka dengan mudahnya mendapatkan kabar dan perintah langit untuk kembali disebarkan kepada juru ramal dan tukang sihir. Namun setelah Nabi SAW lahir, Allah memerintahkan langit agar dihalangi dari setan dan dipenuhi penjagaan malaikat, panah-panah api, sehingga mereka tak lagi bisa mendengarnya. Diriwayatkan
Tatkala tak bisa mengakses informasi langit, kaum jin berkumpul dan melaporkan kejadian itu kepada iblis. Dengan cepat iblis menginstruksikan agar kaumnya menyebar ke seluruh bumi, dari barat sampai timur, seraya memastikan apa yang sungguhnya terjadi. Ternyata dari hasil pengamatan mereka ditemukan bahwa di kota Makkah ada seorang bayi yang tengah dikerumuni malaikat. Bayi itu mengeluarkan sinar dan memancar ke langit. Para malaikat pun sibuk menyampaikan salam kepada panutan alam yang baru saja dilahirkan. Begitu kejadian tersebut dilaporkan, iblis sangat menyesalkannya, sebab panutan alam telah datang. Artinya rahmat bagi umat manusia akan terlimpahkan, sehingga pantas menurutnya jin dan setan dihalang-halangi naik ke langit dan mencuri informasinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah beberapa keajaiban yang menimpa Sayyidah Halimah Sa'diyah, ibu pesusuan Nabi SAW. Kala itu rombongan wanita dari Bani Sa'id datang guna mencari bayi yang akan disusuinya demi mendapatkan upah dan bayarannya, termasuk Sayyidah Halimah yang diantar oleh suami beserta bayi mungilnya. Namun 2 hari berada di Mekah, Sayyidah Halimah belum juga mendapatkan bayi. Yang tersisa hanyalah bayi bernama Muhammad bin Abdullah. Rupanya bayi yang satu ini tak menjadi pilihan para wanita Bani Sa'id lainnya, mengingat kondisinya yang yatim. Harapan mereka mendapat upah dari bekerja menyusuinya tak akan terpenuhi. Tetapi karena tak mau pulang dengan tangan kosong, akhirnya Sayyidah Halimah sepakat dengan sang suami untuk mengambil bayi yatim bernama Muhammad itu. Tak diduga, begitu sang bayi diterima dan dibuka kain bungkusnya, Sayyidah Halimah melihatnya penuh takjub. Wajah sang bayi yang bercahaya membuat dirinya begitu kagum, karena baru itu ia mendapatkan bayi yang luar biasa. Tak sampai di situ, begitu si bayi disusui, air susu dari Sayyidah Halimah mengalir deras. Bahkan unta yang ditumpangi mereka yang semula kurus seketika menjadi gemuk dan kuat menempuh perjalanan. Sejak itu keberkahan pun berlimpah, tidak hanya kepada keluarga Sayyidah Halimah, tetapi juga kepada kabilahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah beberapa peristiwa menakjubkan yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Masih banyak lagi peristiwa lainnya, seperti bersujudnya berhala-berhala, terdengarnya suara dari dalam Ka'bah, ramainya burung-burung seakan memberi salam, kejadian ibunda Nabi Aminah yang sama sekali tak merasa letih setelah melahirkan Nabi Muhammad SAW, datangnya para wanita mulia mendampingi persalinannya, kondisi baik seperti yang sudah dikhitan dan sebagainya. Itulah sekilas beberapa peristiwa mengagumkan yang menyertai kelahiran Nabi Muhammad SAW dan tradisi memperingatinya. Mudah-mudahan hal ini membuat kita semakin cinta dan kagum kepadanya, serta kelak hari kiamat kita dikumpulkan bersamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrur raufur rahim.